Teori relativitas umum yang diciptakan Einstein ini benar-benar bikin kita berpikir ulang tentang gravitasi, bro. Bayangkan saja, dia bilang bahwa massa itu bisa bikin ruang dan waktu melengkung. Kayak pizza yang dikasih topping berat ya? Nah, ini penting banget buat ngejelasin kenapa planet-planet itu muter-muter di angkasa. Kalau enggak, bisa-bisa mereka jadi bingung dan nyasar. Sekarang, ayo kita melompat ke dunia mekanika kuantum. Di sini, partikel-partikel subatomik kayak punya kerjaan sendiri deh, enggak mau mengikuti hukum fisika klasik. Soalnya, mereka bisa muncul di beberapa tempat sekaligus. Bayangkan kamu lagi nyari remote TV, tapi remotenya muncul di semua sudut ruangan. Kacau, kan? Dan jangan lupa, mereka juga punya sifat gelombang. Kayak kamu yang lagi joget, kadang goyang, kadang diam. Sungguh aneh dan lucu. Einstein bilang bahwa dunia kuantum itu kayak kotak misteri, penuh ketidakpastian dan konektivitas antar partikel, meskipun jaraknya jauh banget. Ayo kita bayangkan, seperti kamu dan teman yang kehilangan kontak, tapi hatimu tetap nyambung. Nah, ini membuat kita bingung dan tantangan baru bagi fisika konvensional. Apakah kita akan menemukan jawaban atau cuma dapat pertanyaan? Bikin penasaran. Einstein percaya fisika itu kayak matematika yang pasti, seperti rumus rahasia untuk dapat nilai tinggi. Tapi dia keliru, bro. Di dunia kuantum, segala sesuatunya enggak bisa diprediksi. Seakan-akan, semesta ini bilang, kamu enggak bisa nebak apa yang akan terjadi. Jadi, ya, ketidakpastian ini bikin kita semua bingung tentang alam semesta. Kayak kamu yang bingung mau pilih makanan siang, mie goreng atau nasi goreng? Mari kita bicarakan tentang konsep superposisi yang terkenal. Dalam eksperimen Schrödinger, partikel kuantum bisa berada dalam dua keadaan sekaligus. Apa? Iya, kayak kamu yang bingung mau main game atau ngerjain PR. Ini bikin kita bertanya-tanya tentang hidup dan mati. Jadi, apakah kamu masih hidup atau sudah menjadi zombie yang nonton Netflix seharian? Mungkin semesta ini lagi jelawak. Berlanjut ke interpretasi banyak dunia dari Hugh Everett III. Dia membayangkan, ada banyak realitas paralel yang terpisah. Gimana kalau ada kamu di alam semesta lain yang jadi superstar? Atau malah jadi raja sosis? Ini menimbulkan perdebatan filosofis tentang eksistensi dan makna kehidupan. Kita jadi nyadar, hidup ini enggak sekedar tentang sekolah dan tugas, tapi bisa juga jadi petualangan di alam semesta. Sementara itu, relativitas umum Einstein menjelaskan fenomena alam di level yang besar, kayak galaksi dan bintang-bintang. Tapi begitu masuk ke dunia kuantum, dia kayak orang hilang. Kesulitan banget buat diaplikasikan di skala kecil. Seperti kamu yang mau mengerjakan soal matematika tetapi bingung sama cara ngitungnya. Ada yang salah di sini, kayak pas kita numpuk buku di meja belajar. Nah, di sini datang teori string sebagai jembatan antara relativitas umum dan mekanika kuantum. Bayangkan, para fisikawan mencoba mengerti string, seperti mau menyatukan semua genre musik di playlist MU. Dengan memahami string, mereka ingin menghubungkan kedua teori yang tampak berbeda ini. Apakah kita akan mendapatkan orkestra fisika yang sempurna? Mari kita lihat. Setiap getaran string menghasilkan sifat fisika yang unik. Misalnya, getaran di frekuensi tertentu bisa menciptakan kuart atas. Bayangkan saja seperti menciptakan makanan baru yang aneh dengan bumbu unik, dan hasilnya bisa jadi enak atau malah bikin mual. Ini memperlihatkan betapa rumitnya dunia partikel. Mungkin, enggak semua partikel itu bisa diandalkan, layaknya teman yang janjian tapi gagal muncul. Kuark yang membentuk proton dan neutron itu kayak karakter dalam game RPG, terdiri dari kombinasi berbeda dengan karakteristik unik seperti massa, muatan, dan spin. Setiap variasi ini memengaruhi sifat partikel, membuatnya kayak superhero dengan kekuatan yang berbeda-beda. Keren, bukan? Jadi, kita bisa bilang, ada banyak kuark di sekeliling kita, bikin dunia ini lebih berwarna. Sekarang, teori string bilang kita butuh hingga 10 dimensi ruang untuk memahaminya. Dimensi tambahan ini kecil banget dan kadang susah dilihat. Kayak kucing yang sembunyi di balik kardus, kamu harus jeli untuk menemukannya. Dimensi-dimensi ini memungkinkan variasi getaran string yang berbeda-beda.
Seperti kamu yang mencoba mengatur mood saat dengar musik, setiap getaran memengaruhi suasana hati. Teori string, yang muncul di tahun 1990-an, punya banyak versi dan jadi bagian dari pemahaman tentang dimensi tambahan yang lebih kompleks. Ini seperti drama Korea yang punya banyak spin-off, bikin kita bertanya-tanya mana yang paling seru. Teori ini membuka wawasan baru dalam fisika. Seakan-akan, semesta ini bilang, masih banyak yang harus kamu pelajari, bro. Berbicara tentang multiverse, ada kemungkinan banyak alam semesta dengan hukum fisika yang berbeda. Jadi, bisa jadi di sana ada kamu yang menjadi pahlawan super atau malah jadi penjual gorengan. Ini membuka pertanyaan mendalam tentang realitas dan eksistensi kita. Apakah kita pencipta nasib kita sendiri atau cuma figuran di film kehidupan ini? Makin seru. Di dunia fiksi dan mitologi, banyak gambaran tentang alam semesta lain yang mencerminkan pemahaman manusia. Seperti kisahnya Spider-Man yang melawan dari alam semesta yang berbeda. Ini menunjukkan hubungan antara cerita dan fisika modern. Kita semua kayak penulis cerita, menulis takdir kita sendiri dan memikirkan apakah ada versi lain dari kita di luar sana. Sangat penuh imajinasi, kan?